Kabupaten Tanggamus merupakan satu dari 15 kabupaten kota di Lampung yang ditetapkan pemerintah sebagai sentra pertanian. Berbagai produk pertanian tengah dan akan dikembangkan di kabupaten yang berdiri sejak 21 Maret 1997 ini. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah Tanggamus melakukan berbagai terobosan, termasuk menggali informasi melalui pelatihan dan seminar. Kegiatan seperti ini tidak hanya diikuti oleh tenaga lapangan atau lembaga terkait, namun juga diikuti Bupati Dewi Andajani. Seperti baru-baru ini, Bupati Dewi Andajani mengikuti seminar nasional yang digelar oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian. Seminar nasional yang mengambil tema inovasi teknologi pertanian lahan kering masam ini digelar di Gedung Ballroom Hotel Radisson Bandar Lampung. Penyelenggaraan seminar ini merupakan hasil kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung. Seminar juga dihadiri Gubernur Lampung Arinal Junaidi, Kepala Batlitbang Kementerian Pertanian Husnaini, Kepala Dinas Tanaman Pangan Lampung Kusnardi, kemudian Direktur Politeknik Negeri Lampung Sarono, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung Irwan Sukri Banua, serta beberapa kepala daerah di kabupaten kota di Lampung. Selain dihadiri para kepala daerah dan akademisi, seminar juga diikuti ratusan peserta lain dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Seminar yang dibuka Gubernur Lampung ini bertujuan untuk mengkomunikasikan dan mendiskusikan serta mendiseminasikan hasil karya inovasi dan penelitian kegiatan pertanian lahan kering masam. Kemudian dari Badan Litbang, Pak Gub, kami laporkan juga teknologi itu sudah banyak, Bapak. Tinggal kita izin bagaimana kita mengimplementasikan di berbagai agroekosistem yang sesuai. Jadi ini kami mencoba menyesuaikan program-program yang ada. Kemudian juga kita akan fokus ke daerah-daerah sentra. Arahan dari Pak Menteri, kita akan fokus ke daerah sentra pangan, sentra perkebunan, horti. Jadi Lampung adalah salah satu daerah prioritas untuk berbagai program tersebut. Pak Kepala BPTP Lampung, Pak Jekvi, itu akan mengkoordinasikan semua program dari Badan Litbang Pertanian dan juga dari Eselon 1 Liput Kementerian Pertanian. Jadi berbagai teknologi sekarang Pak Menteri mengarahkan agar diikuti juga oleh Eselon 1 lain. Karena kalau kami punya percontohan tidak didukung oleh infrastruktur yang lain, itu juga hasilnya tidak akan optimal. Nah, sehingga arahan Bapak Menteri memang harus sama-sama digarap bersama-sama. Jadi itu Pak Gubernur kita laporkan. Kita butuh dukungan Pak Gubernur dan Bapak Ibu Wali Kota Bupati, para kadis, mohon supportnya, usulan-usulan dari daerah terkait dengan lokasi, komoditas dan sebagainya, itu kita bisa bicarakan bersama. Nah, kemudian terkait dengan pandemi, pangan ini adalah yang paling struggle ya, Bapak Ibu ya. Kenaikan indeks ekonominya lebih tinggi dari pertanian memang, sehingga tulang punggung kita di masa pandemi ini adalah pertanian. Jadi kita semua memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap ketahanan pangan. Nah, ada beberapa hal memang yang menjadi pembatas. Baru hari tadi pagi ada surat edaran Sekjen bahwa kami dibatasi keluar kota. Nah, ini yang sudah terlanjur keluar harus segera pulang mungkin ya. Tetapi ada klausul lain, bisa mendapat izin atasan tertulis dan sebagainya. Ya, kehidupan tetap harus jalan Bapak Ibu, edaran tetap harus disampaikan oleh Pak Sekjen sesuai dengan peraturan dari Menpan RB. Kemudian kegiatan-kegiatan kita sesuai dengan target, tidak ada yang bisa menunggu. Sama dengan di Lampung, semua kegiatan harus jalan dan kita harus mensiasati bagaimana kita
bisa survive di masa pandemi ini. Saya kira demikian Pak Gubernur, kami sampaikan juga izin dari Bapak Kepala Badan Litbang, beliau harus mendampingi Bapak Menteri hari ini Pak. Jadi tadinya sudah akan berangkat sehingga mewakilkan ke kami untuk bisa hadir di sini. Dan mohon maaf atas ketidakhadiran beliau. Ada lagi kegiatan yang memang kami akan memulai. Mohon dukungan dari Pak Gubernur dan Bapak Ibu Bupati Wali Kota. Ada 2 kegiatan, anggarannya itu dari loan. Ini utang memang, tetapi ini dikoordinasikan oleh teman-teman di Bappenas. Dan kami berpikir di jajaran kementerian bahwa ini kita masih perlukan karena untuk pertanian dan infrastruktur anggaran DIPA kita terbatas, apalagi sekarang banyak realokasi ke bidang kesehatan, sehingga ada 2 loan namanya itu iCare. Komoditasnya di Lampung kita sesuaikan dengan komoditas unggulan di sini. Kemudian ada lagi nanti yang dryland Pak, sesuai dengan lokasi di sini. Ini Lantri. Jadi nanti komunitas kami menerima usulan dari Bapak Ibu Kadis nantinya. Itu akan dimulai akhir 2021 dan efektif 2022. Sumber daya lahan pertanian di Bungkusnan SPMP edisi PhD. Pemirsa, Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pertanian Lahan Kering Masam, hasil kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung ini disambut positif Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Orang nomor 1 di bumi Ruwajurai ini meminta agar teknologi pangan disesuaikan. Karena dari tahun 1960, Indonesia sudah bicara pangan. Akan tetapi tata kelolanya dinilai belum ada perubahan. Dan untuk mengembangkan potensi perlu dilakukan perubahan paradigma. Menurut Arinal, Lampung merupakan salah satu provinsi penghasil pangan unggulan dan hampir semua komoditi Lampung masuk 10 besar, bahkan mendunia, antara lain singkong, buah nanas, pisang, jagung, padi, dan komoditi pertanian lainnya. Banyak persoalan yang akan saya sampaikan sebenarnya, oleh karena itu saya batalkan beberapa. Salah satu kegiatan saya akan diam di sini dan saya akan ikuti. Saya akan cek para kepala dinas bunyi atau tidak di dalam seminarnya. Jangan ngegedein golongan, jangan ngegedein jabatan, termasuk para sekda. Saya harus gagah, kalau tidak, bupati tidak akan bangkit dia. Benar nggak Pak Bupati? Dia gampang aja bupati ngomong, bapaknya lemes seperti kami. Nah ini harus saya semangat. Tetapi harus ada kajian-kajian yang memang betul-betul bisa menjanjikan. Seperti apa? Para kepala dinas tidak peduli tentang ladap. Yang keluar di koran nasional, lada punah, termasuk TV. Tetapi apa upaya kita? Tapi begitu saya jadi gubernur, saya ancam Fakultas Pertanian, saya tutup Fakultas Pertanian itu, apabila tidak itu. 3 bulan keluar, ternyata berhasil sukses. Dan alhamdulillah, kehadiran
kehadiran Litbang itu tidak semata-mata karena aman COVID, Ibu, tapi Ibu sudah tahu bahwa beberapa keberhasilan yang Ibu ambil, dan saya sangat senang. Begitu saya lahir, saya tahu bahwa kebun kopi itu kopi aja. Tapi kemarin saya tidak mau lagi. Saya tunggu mana profesor-profesor yang menantang saya. Ayolah, saya suruh tanam lada. Ternyata alhamdulillah di Tanggamus sukses kita. Dengan nunggu aja hasilnya. Kan belum berbuah ya Pak Kos. Udah buah belum? Mudah-mudahan ini membawa keberuntungan petani kita, karena areanya satu, tapi 2 komoditi yang bisa. Ditambah lagi nanti kartu petani berjaya yang pada saatnya, karena sedang dalam penyelesaian IT dan tidak gampang, tidak mudah. Nah, oleh karena itu, perlu saya sampaikan Provinsi Lampung ini salah satu provinsi penghasil pangan unggulan. Hampir semua komoditi pangan kita masuk dalam 10 besar tingkat nasional dan bahkan mendunia. Antara lain ubi kayu nomor 1 di dunia. Tapi yang dibahas di sini kebutuhan dalam negeri. Oke, saya terima. Karena yang dibutuhkan oleh nasional 30%, tapi 70% kepentingan ekspor. Ini untuk keberlangsungan. Tapi dalam waktu yang tidak terlalu lama, ubi kayu akan kita gunakan untuk kepentingan nasional. Biar saya nanti akan meyakinkan para pengusaha ekspor yang kadang-kadang nakal, kadang-kadang juga. Oleh karena itu, begitu juga NAS, kita nomor 1 di dunia. Tapi yang dibicarakan di sini adalah 699.000 ton, itu 30% itu dari kebutuhan nasional, itu dari Lampung. Begitu juga ubi kayu yang saya sampaikan juga 30% juga dari Lampung. Masih banyak yang lainnya. Jagung kita nomor 3 di Indonesia. Tapi ubi kayu, beras, pisang, jagung dan sebagainya, insya Allah pisang tanggal 89 akan ekspor perdana yang akan dilakukan launching oleh Menko Perekonomian bersama Menteri Koperasi di Tanggamus. Walaupun sudah sedemikian rupa, tapi saya masih belum melihat peningkatan pendapatan petani. Nah, itu yang saya sampaikan tadi kepada Litbang, karena kita sudah terbiasa dicekoki ala pikiran kita untuk menjual hulu. Kenapa sih pisang tidak dibuat hilirnya? Hilirnya itu atas kreatif masyarakat kok. UMKM sudah terkenal sangat kalau mau keripik pisang dari Lampung ke GPU. Mana upaya pemerintah? Saya menyemangati, Bu, jangan tersinggung, Pak Cepi. Konsepnya, Anda tuntut saya. Ini konsepnya Bapak harus lakukan. Bapak dulu marah waktu seminar, kita seminar lagi, saya resmikan nanti. Tapi begini, saya tidak tahan lagi melihat kopi yang dijual hulu, robusta, parah lagi dicampur sama Vietnam. Sehingga robusta kita pernah diprotes oleh Starbucks. Kenapa nih robustanya udah berubah rasanya? Nah, karena saya mencak-mencak, kalau bahasa Indonesianya apa ya mencak-mencak? Protes dengan para pengusaha, berhenti tidak impor, agak normal lagi. Tetapi ini bisa saja terjadi apabila Litbang tidak menginisiasi saya butuh hilirisasi, karena 38% produksi kopi nasional dari Lampung.
Selanjutnya dipersilakan diuruskan SPMP Emisi PhD. Pemirsa, Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pertanian Lahan Kering Masam ini dapat memberikan arahan kebijakan pembangunan pertanian serta manfaat bagi sektor pertanian khususnya pertanian Tanggamus. Harapan ini disampaikan Bupati Tanggamus Dewi Andajani seusai mengikuti seminar. Selain itu, menurut Dewi Andajani, seminar nasional yang digelar Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian ini dapat memberi peluang bagi pengembangan usaha dalam memperbesar nilai tambah dan memberi pendampingan dalam adaptasi dan mitigasi akibat perubahan iklim. Bupati Dewi Andajani juga berharap pelaksanaan seminar dapat memberikan manfaat bagi dunia ilmu pengetahuan, inovasi, serta kemajuan teknologi pertanian bagi petani di Kabupaten Tanggamus. Lebih murah. Ini dari pisang. Oh, ini benar. Ini dikasih gratis ya? Pisang. Ya, benar. Jadi mengganti fungsi tepung gandum ya. Iya, buat kue brownies Iya, enak iya, bener. gitu ya. Boleh untuk oleh Boleh deh. Bisa, karena dari sana juga. Dari Pahit. ambilin oleh-oleh boleh. Ya petaninya minta katanya, Bu bisa dipromosiin nggak katanya, karena mereka agak kesulitan untuk pemasarannya, memang udah seperti teman-teman di Tanggamus. Kita dua ya? Iya, iya. Ini buat makan. Empat. Yang ini dia agak wajar sudah. Oh jangan yang bocor. Oh iya. Ada kantong terus. Ini produk Gimana? Habis lah bagian antara ini bun dalam antara bun dosa bun Yang ini ini pisang goreng pisang apa tahu ini tepungnya bisa jadi dari kayu saya suka ya. ada pun bambang gitu Cukup bambang yang ini ya. ya biasanya bun izin bun fotos bambang. Seminar juga diisi penandatanganan nota kesepakatan antara Bapelitbang, Kementerian Pertanian dengan Dinas Tanaman Pangan Lampung, pemerintah Kabupaten Tanggamus, serta 4 kabupaten kota lainnya di Provinsi Lampung. Selanjutnya berkenan kepada Ibu Husnain, SPM PMC PhD, berkenan menuju tempat yang telah ditentukan. Dan penandatanganan nota kesepakatan diawali Bupati Tanggamus, kami persilakan. Selanjutnya Bupati Lampung Utara,